Kalau diartikan sastra bahasa Indonesia, pemahaman ya, pemahaman dan wawasan ya, diskriminasi ya. Jadi wawasan, pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini hubungannya dengan tadi ya, komunitas belajar. Tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu yaitu menuntut. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menuntut ya, meskipun siswanya lumayan banget ya, aku bisa ini ya, tetap sabar ya, ini itu menuntut, harus dituntut meskipun aku ya dituntut ya, segala kodrat ya, yang ada pada murid, kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti itu. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat itu. Jadi kalau secara filosofi KHD itu ada kodrat alam dan zaman ya, kalau alam nanti ikuti di perkembangan di daerahnya, lingkungan, kemudian zaman ya sekarang ini ya, sudah mengikuti teknologi. Semua siswa murid membawa HP ya. Dulu kan tidak ada HP ya, makanya buku. Kalau sekarang kan ya, HP ya. Bukunya bahkan ditinggal di rumah ya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Mas. Nah, konsep utama budaya positif nanti yang saya sampaikan jelaskan. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Mungkin ini Bapak Ibu BP ya mungkin pernah dapat materi ya budaya positif ini. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. 4 motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol dulu. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya nanti kita bahas satu persatu. Apa perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, ya, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa atau murid. Nah, contohnya ini. Ada contohnya bapak atau ibu guru ya melakukan kegiatan coba buka ya, kita remes kertas ya, kemudian kita genggam, kemudian genggam erat ya, genggam erat, kemudian temannya suruh buka ya. Kemudian temannya membujuk ya, bahkan menghadik, memarahi ya, menggoda ya, didik ya bahasa Jawanya ya, sampai benar-benar mau membuka ya. Ditawari uang, dijajaki ya, itu tetap tidak mau. Nah itu kembali ke diri kita sendiri, mau membuka atau tidak itu tergantung kita sendiri. Bahkan dijajaki ya, dikasih amplop suruh buka tetap tidak mau. Nah itu kembali ke diri kita masing-masing sesuai kemampuannya. Kalau sudah nanti misalkan temannya itu sudah pasrah ya, apa yang terjadi? Kita bisa membukanya ya, menurut hati kita. Nah itu namanya paradigma. Kemudian lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar itu
teori kontrol ya, atau ilusi kontrol dari William Glasser ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya tadi contohnya yang terakhir ya, kita dengan keras ya, orang lain itu berusaha untuk membukanya. Nah kemudian yang kedua, apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Nanti kita tahu disiplin itu harus taat peraturan. Sebenarnya arti disiplin itu dalam bahasa Latin itu disiplina ya. Artinya belajar. Nanti bisa dibantu Pak Margono ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid ya. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian ketiga, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu disiplin. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya tadi, mobil dan motor berhenti di lampu merah secara bersama. Itu ada yang menjawab taat aturan ya. Kemudian disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi tidak usah diperintah, tetap menjalankan disiplin diri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifatnya positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kalau kita sebagai pendidik ya, kita ajarkan di siswa ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak Ibu pilih mana ya? Ada 5 ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kemudian kelima, kekuasaan. Nah ini yang menjadi dasar 5 kebutuhan manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, ya, sandang, pangan, papan ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, ya. Kemudian kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kasus, ini bukan Buria sini ya. Kasus. Nah, Ibu Ria guru kelas 6 SD di Permai. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Bukan Pak Agus, dan beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan dilakukan? Menurut Bapak Ibu, ya, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba Mas. Nah ini jawabannya ya Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, Buria sebaiknya mencari tahu alasan Agus itu melakukan tindakan tersebut itu agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama,
Memang Agus itu lapar ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu tadi apa? Yang pertama, kebutuhan. Nah, bertahan itu survival ya kalau bahasa Inggrisnya. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Ya, jadi perhatian istilahnya dalam kalimat itu. Ya, itu yang kedua kan, jadi cinta dan kasih sayang ya, perhatian tadi. Yang ketiga bisa jadi ya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu kekuasaan atau power ya. Kemudian yang keempat bisa jadi Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal itu menunya sama. Itu namanya freedom atau kebebasan. Bisa jadi yang kelima ya, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, yaitu kesenangan ya. Ya, jadi ada 5 jawaban ya, masing-masing yang menurut persepsi tadi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal ya, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu ada pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ya, itu dari motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan, itu timbul dari motivasi internal. Lanjut Mas. Ada contoh lagi Bapak Ibu, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini dijelaskan atau dicontohkan, Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung ya, dia lebih banyak berdiam diri atau jatuh, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah dari soal atau kasus itu setuju dengan tindakan Maksimo terhadap Iva? Yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Maksimo terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat dulu untuk konsekuensi ya, atau hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya pilihan. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korban mendapatkan ganti, ya mendapatkan gantinya. Kemudian ada contohnya kalau di sekolah ya, murid atau anak itu akan tersakiti kalau dengan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi itu murid ya mendapatkan penguatan. Ya, nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian peraturannya adalah ya, titik-titik ya, kamu harus taat. Nah itu contohnya dari hukuman. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Nah itu konsekuensi.
Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Ya, ini agak halus ya, bahasanya agak halus. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu restitusi. Ya, bisa lanjut mas. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, dulu ya. Ini ada pernyataan ya, atau kalimat ya. Contohnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Pak? Lari 2 kali mengelilingi lapangan basket atau lapangan futsal. Konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kita tanggung dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah atau tidak menggunakan seragam olahraga ya, atau tidak menggunakan lempak. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada murid nyoret-nyoret, kemudian yang nyoret-nyoret mengganti kertasnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang ya, karena ngobrol dengan teman. Hukuman ya. Hukuman. Murid diminta melepas ya bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat jawabnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Kita buka mas. Nah ini. Kalau lari mengelilingi lapangan basket ya 2 kali itu termasuk hukuman ya. Hukuman. Kemudian membersihkan ya. Dia berusaha membersihkan tanpa disuruh ya. Itu namanya konsekuensi. Benar berarti. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Ini jelas ya hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas ya. Dia berusaha untuk mengganti, berarti konsekuensi ya. Konsekuensinya coret-coret apa? Menggantikan kertas. Kemudian berjemur, ini jelas hukuman. Murid diminta telanjang, itu hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas ya, dengan mengangkat satu kaki, itu juga hukuman. Nah, yang kelima restitusi posisi kontrol dulu. Kira-kira Bapak Ibu di posisi berapa ya? Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, atau manajer. Yang paling berat manajer ya. Manajer. Kemudian lanjut. Ini posisi kontrol dulu, yaitu penghukum atau contohnya ya. Kalau di sini identitas gagal atau kontrol dari luar, yaitu contohnya menghabis, ya, menyakiti, menyindir, yaitu salah satunya penghukum. Kemudian memberontak ya, menyalahkan orang lain, yaitu sama. Murid meletakkan guru di luar dunia belajar dulu ya. Terus mengulangi kesalahan, berarti nanti itu maksudnya penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya memaafkan. Yang kedua yaitu merasa rendah diri, yaitu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, yang pertama yaitu membuat alasan untuk muridnya. Kemudian ada kata-kata
ayolah melakukan demi ibu guru atau bapak guru. Nah itu sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, itu pemantau. Terus ada kata-kata apa peraturannya, itu adalah pemantau. Kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan dulu, kemudian apa yang diyakini, kemudian menguatkan pribadi, kemudian murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri, yaitu sebagai manajer. Selanjutnya. Nah, posisi kontrol guru ada contohnya ya, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian siapa yang mengatakan? Ya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Itu contoh dari kalimat penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru. Nah, itu kata-kata itu sebagai teman. Ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu pemantau. Jadi dipantau. Ketika istilahnya kita menyampaikan materi ya, ada salah satu siswa ya, kemudian bapak ibu menyampaikan kalimat seperti itu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini tingkatan manajer. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Nah itu kata-kata penghukum ya, penghukum. Selanjutnya. Ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Jadi kalau yang sudah ditempel bapak ibu wali kelas itu namanya kan peraturan ya, peraturan sekolah ya. Tapi nanti bapak ibu dari masing-masing mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu nanti kita sepakati ya, bersama dengan guru dan murid, ya, guru dengan murid. Ya, bisa nanti berupa kertas kecil ditempelkan di kertas yang besar ya, atau kertas plano kita tempel. Ya, jadi itu dibuat bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh kadang siswa ya, kadang wali kelasnya. Kalau ini bisa nanti bapak ibu guru. Ya, saya sudah menerapkan itu bapak ibu. Jadi siswa saya kasih kertas kecil ya, silakan dituliskan keyakinan kelas apa ya yang nanti kita sepakati. Contohnya disiplin waktu. Yang tulis apa nanti dikasih nama, ditempelkan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, ditempelkan. Nah, nanti keyakinan itu yang kita sepakati itu dilanggar atau tidak. Ya, tinggal nanti kita kembalikan yang ditempel. Coba lihat Mas atau Mbak, keyakinan kelas seperti apa yang awal kita bentuk. Nah itu bisa kita sepakati bersama. Kalau peraturan atau aturan sekolah itu hanya cenderung harus ditaati. Kalau keyakinan ya nanti dari diri masing-masing siswa atau murid itu istilahnya bisa timbul, oh saya berbuat seperti ini itu melanggar, jadi saya perbaiki. Nah, seperti itu bedanya. Apa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara keseluruhan, lepas dari perbedaan agama, suku, atau bahasa. Dan menurut dosen ya, ini sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik ya. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan, baik di kelas, di sekolah ya. Ya, kita bentuk di dalam kelas kita masing-masing dulu Bapak Ibu ya. Sebelum lanjut kita break dulu. Jadi kita lanjutkan ya yang nyanyian tadi Mas. Yes.
Keras ya, kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Disiapkan puisi pantunnya Bapak Ibu. Oke, siap untuk Bapak Ibu. 1, 2, 3, monggo. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Ada lebah, ada nyengat, ada batu, ada juga tanah liat. Saat lelah rasa sangat, beri diri rasa semangat. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, rasa Sayangi, rasa sayang sayangi, sayangi. Manakan celaka dikejar, ke dalam pasar coba cari. Masih kecil masih belajar, sudah besar senang sekali. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, dari jauh. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, mutiara apik dhewe ora pengin sing liyane. yang ngangkut. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ya, kalau ini yang membedakan ya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan ya contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berupa peraturan. Kalau keyakinan kelas hanya 2 kata ya, tanggung jawab. Di situ nanti siswa menambahkan tanggung jawab, berarti otomatis ya dari tanggung jawab itu apa yang dilakukan siswa atau murid, bisa ayo kita kembalikan buku ke tempatnya, berarti merasa bertanggung jawab. Kemudian peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri, yaitu keyakinan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kadang Bapak Ibu ya wali kelas atau Bapak Ibu mapel ya, itu tolong besok hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu merupakan aturan. Kalau keyakinan seperti apa? Nah, keyakinan menghormati orang lain atau komitmen bersama. Nah, komitmen bersama itu apa? Ya, hadir tepat waktu ya, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu merupakan istilahnya pengembangan dari keyakinan kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas yaitu keselamatan, ya, keselamatan contohnya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya, itu peraturan. Kalau keyakinan kesabaran, kesabaran itu luas ya, bisa nanti tolong menunggu giliran, tolong bergantian, ya itu merupakan keyakinan kelas. Kemudian jangan berlari di kelas,
Nah, keyakinan kelas ya yang disepakati yaitu keselamatan atau keamanan. Keamanan itu bisa nanti kalau berlari ya di kelas itu akan berbahaya. Ya, bisa nanti kena kursi, bisa kena meja, ya, atau bisa terpeleset. Nah itu contoh dari keyakinan kelas dan peraturan. Bisa lanjut Mas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu harus disepakati bersama dengan murid dan guru. Tidak hanya wali kelas ya Bapak Ibu, bisa dengan gurunya mabel ya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak harus wali kelasnya ya. Saya juga sudah membentuk keyakinan itu ya misalkan di bengkel ya, misalkan hadir tepat waktu ya, hadir tepat waktu. Kemudian siswa itu menuliskan menggunakan pakaian seragam lengkap. Nah itu keyakinan, itu yang ditulis oleh murid sendiri. Jadi nanti yang menjalankan atau melakukan ya murid sendiri. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuat yang positif, ya, bukan yang negatif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kata saja. Mungkin bisa nanti untuk mengingatnya, siswa itu bisa mengingat. Contohnya hadir tepat waktu. Nah itu tidak terlalu panjang. Kalau peraturan sekolah kan menggunakan bahasa yang baku, kalimat yang baku ya Pak Marbel. Ya. Nah kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya saya sebagai guru ya harus membuat keyakinan kelas ya, yang saya ampu ya, nanti bisa dijalankan bersama. Kemudian semua warga kelas ya, ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya, lewat kegiatan curah pendapat ya, di istilahnya murid itu bisa mengutarakan pendapatnya melalui keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali. Kalau keyakinan kelas itu tidak disepakati, ya, kita tinjau kembali. Ya, apakah itu sudah istilahnya sudah kita sepakati bersama atau belum? Ya, kita tinjau. Kalau ada salah satu siswa yang melanggar, ya, kemudian diingatkan. Kamu melanggar, itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan tidak tepat waktu atau tidak tepat datang ke bengkel, ya, itu keyakinan kelas mana ya? Disiplin waktu contohnya. Bisa lanjut Mas? Ya. Kemudian saya menjelaskan segitiga restitusi. Itu ada 3 ya. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bisa dilanjut Mas? Ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Jangan sampai kamu melanggar kenapa? Ya, dengan kalimat yang terlalu tinggi ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bisa nanti distabilkan dengan kalimat itu. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Zaman dulu saya sekolah Mas, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah itu contoh-contohnya menstabilkan identitas. Bisa lanjut? Untuk kalimat validasi tindakan yang salah itu bisa dipakai. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua,
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian tiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, itu contoh dari menanyakan keyakinan. Bisa dilanjutkan. Terima kasih. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Matematika lagi, tadi guru matematika. Guru matematika dan wali kelas 8 ya. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP itu. Beberapa murid perempuan, yaitu Vivi dan Natalia atau Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Kemudian Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Bu Eni berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong ibu bantu ya, itu kata Bu Eni. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya dia mengatakan akan meminta maaf kepada Bu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Lanjutnya. Dan atasnya lagi. Satu lagi. Dua. Ya. Namun Bu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Ya, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka ya. Kemudian mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ada pertanyaan ya. Dalam kasus di atas, itu langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kemudian apa langkah restitusi yang telah diusulkan
Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Yang terakhir, jika Anda sebagai Pak Hasan ya, kepala sekolah, bagaimana cara menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Nah, kita jawab ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu dengan Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan dari masalah tersebut. Kemudian Vivi dan Natali akan meminta maaf kepada Bu Eni. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Itu Bu Santi menanggapi permintaan maafnya. Kemudian tindakan itu boleh saja dilakukan apabila mereka sungguh ingin meminta maaf. Kemudian Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Kemudian Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, ini menurut segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kemudian langkahnya, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi. Kemudian tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Ya, bisa mengirimkan email. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi, yaitu yang saya sampaikan tadi ya, contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh Natali dan Vivi. Itu saja yang saya sampaikan ya. Sebelum saya tutup, kita nyanyi dulu. Rasa sayang ini. Disiapkan dulu untuk panggungnya ya, yang belum kejabat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Rasa sayang ini, Rasa sayang lihat dari jauh. Rasa sayang rasa sayang lihat dari jauh. Pak Indra sudah mengajarkan diri. Pak Jawalir membeli pete di dalam pasar. Berangkat ke pasar naik perahu atau kapal. Ikuti IHT dengan sungguh-sungguh dan sabar. Semoga kita menjadi guru yang profesional. Pak Jawalir pengen tumbas bubur santen. Tumbasnya teng pasar dalane macet. Derek IHT ngedur 10 dinten. Bubar IHT langsung layu golek tukang pijet. Anak bungsu pipinya ngerona, bawa seledri dan buah kurma. Agar hidupmu selalu bermakna, cobalah peduli dengan seksama. Rasa sayang Ku lihat dari jauh. Rasa sayang rasa sayang
rasa sayang sayangnya ku lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Burung nuri, burung dara, aku di sini dan kau di sana. Marilah kita bergembira agar panjang dan bahagia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, atas waktunya ya. Ini tentang contoh dari komunitas belajar yang saya sampaikan ya. Pesan dari Pak Sus nanti Bapak Ibu untuk bisa membuka PNN-nya untuk membuka komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Sebelum saya tutup, saya juga ada pantun tadi belum menyampaikan ya. Di sana dulu, di sini dulu. Pulau Jawa. Hari ini ada IHT di SMKPK. Tetap bahagia semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah contoh ya dari segitiga restitusi, yaitu siswa ini ya tidak mengikuti sholat asar ya, berjamaah. Jadi meninggalkan sholat asar kemudian pulang bersama kelas yang lain. Setelah selesai itu kegiatannya sholat berjamaah. Menteri Susilo apakah pulang mendahului itu tepat? Tidak benar ya. Jadi setiap manusia pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian saya pun juga pernah melakukan kesalahan datang ke sekolah tidak tepat waktu. Namun di sini ya kita sama-sama memecahkan solusi supaya tidak pulang mendahului. Misalnya lagi ya Mas Tri. Kemudian mengapa Mas Tri bisa pulang mendahului? Saya di kelas lain pada bisa simpan mengajarkan sampai jam 10 kelas 20 dan pulang jadi Mas Tri itu pulang mendahului karena ikut kelas lain ya, yang pulang sampai 10 yang ingin bareng teman. Nah, kemudian apakah pulang mendahului itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di awal? Tidak Pak, saya melakukan pulang kelas Pak. Salah satu ada pas waktu disiplin waktu Pak. Ya, jadi masih ingat ya keyakinan kelas yang kita buat dulu yaitu mengenai disiplin waktu. Kemudian langkah apa yang Mas Tri lakukan supaya Mas Tri itu bisa berkomitmen tentang keyakinan kelas kita? Pulang sesuai jam pelajaran, mengikuti sholat asar Pak. Nah itu ya, masih ingat ya nanti. Oke, Mas Tri itu jawaban yang bagus ya. Mas Tri sudah berusaha ya menjadi yang lebih baik. Nah, saya doakan Mas Tri tetap berkomitmen dengan keyakinan kelas kita. Terima kasih ya Mas Tri atas waktunya. Ya, sukses dan semangat belajarnya. Kasus kedua, Bapak Ibu, ini terlambat ke bengkel karena mampir ke kantin dulu. Nah, Mas Dian tahu ya, saat pelajaran taktik dari uang kelas ke bengkel dan untuk bengkel taktik itu mampir ke kantin. Nah itu perbuatan yang benar atau salah? Ya, perbuatan. Nah, saya tahu ya, makan atau minum itu suatu kebutuhan. Kemudian saya juga kalau lapar makan, ya, kalau haus minum. Tapi kita harus tahu kapan saat kita makan. Kemudian memangnya Mas Dian sebelum berangkat ke sekolah tidak sarapan? Tidak Pak, karena buru-buru berangkat sekolah ya. Nah, memangnya bangun jam berapa? Bangun itu jam 6:30 ya, jadi buru-buru berangkat ke sekolah. Oh gitu. Jadi apa yang Mas Dian itu diharapkan ya, diharapkan tidak berangkat sekolah ya, karena terburu-buru
Apakah Mas Dian masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Masih Pak, kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau Mas Dian ya hampir di kantin itu kira-kira menghargai diri sendiri dan orang lain tidak? Tidak Pak, kalau memperhatikan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini saya tidak mencari yang salah dan yang benar ya Mas Dian, tapi saya sama-sama dengan Mas Dian itu mencari solusi bagaimana ketika menuju ke praktek itu langsung tidak mampir ke kantin. Nah, kemudian kira-kira kapan Mas Dian akan memperbaiki ya hal tersebut? Mulai besok Pak, saya akan memperbaiki diri. Ya, terima kasih Mas Dian atas komitmennya dan jawabannya ya. Mudah-mudahan Mas Dian bisa komitmen ya tentang keyakinan kelas ini. Terima kasih waktunya Mas Dian ya. Mohon maaf dan semangat belajar jangan sampai nanti terlambat lagi. Ya, itu saja Mas Dian. Satu saja, satu selesai tempel. Pakai itu Mas, pakai lakbannya. Ya, nanti enggak. Nah, contohnya ini ya. Tuh, keyakinan kelas tidak membawa wirpak. Yang sudah duduk kembali. Pakai lakbannya Mas, lakban kertas itu Mas. Di lakban atas ya. Yang belum, yuk.
Yang kalimatnya sama ya, disusun ke bawah, ke bawah. Dikelompokkan ya, disusun yang kalimatnya sama. Itu contohnya ya, untuk keyakinan kelas di kelas yang saya ampu.
dipisah, ya dilarang, itu negatif, dipisah sebelah kanan ya. Satu lagi ya.